guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Rima Putri Permatasari. Kalian bisa panggil aku Rima. Oke guys, jadi kali ini kita masih ada di si diskusi. Sudah sana suaranya? Sudah sana suaranya? Sudah sana suaranya? Dan emang pintar. Oke guys, jadi di si diskusi kali ini kita ada topik tentang share call. Nah, di share call ini kita temanya yaitu How COVID-19 Change Your Life. Nah, jadi sebelum kita ke share call, jadi sebenarnya yang kita mau bahas kali ini yaitu tentang gimana sih pengaruh COVID-19 terhadap kesehatan mental dan apa aja sih sebenarnya peran mahasiswa, terutama di mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat itu aku itu di pandemi ini kayak gitu, dan gimana sih apa COVID-19 itu mengubah lifestyle kita atau gaya hidup kita apa enggak. Oke, langsung aja. Jadi di masa sekarang ini guys, jadi gak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia kita sama-sama satu dan bahu-membahu buat bertahan di masa pandemi ini. Nah, oleh karena itu kita butuh bantuan kalian guys, gak hanya dari pemerintah aja ya, tapi juga kita seluruh lapisan masyarakat bekerja sama buat ngadepin pandemi corona ini, dan semoga pandemi corona ini cepat hilang dan kita bisa hidup dengan normal kembali. Yeay. Kita langsung ke kesehatan mental. Sebenarnya apa sih hubungannya? Nah, sebenarnya di era pandemi ini hampir keseluruhan orang, mungkin sebagian orang ya, dia itu merasa kayak bosen, kemudian kayak males gitu, nggak tahu harus ngapain, udah ngelakuin sesuatu tapi kayak stuck di itu aja. Dan kemudian karena pandemi ini juga kan kita kan harus nerapin social distancing nih, apalagi sekarang yaitu pemerintah nerapin PSBB ya gitu. Nah, otomatis bagi sebagian orang mungkin merasa kayak tertekan gitu. Nah, rasa tertekan itu yang bisa ngakibatin stres, kemudian ngakibatin bosen, terus siklus tidur juga bisa berubah loh guys. Gak hanya siklus tidur tapi siklus makan juga. Jadi mungkin makannya bisa lebih gak teratur, terus cemas yang berlebihan, terus karena rasa takut yang berlebihan. Ya mungkin rasa takut yang berlebihan ini karena ngelihat keadaan sekitar kayak gitu, ngeliat lingkungan sekitar, plus ditambahi dengan berita-berita yang mungkin belum benar, yang akhirnya terbawa dan jadinya kita kayak takut sendiri gitu guys. Nah, itu tuh biasanya yang bisa nyebabin kayak bisa kalau sampai ke tahap ini bisa ke gangguan psikis kayak gitu. Nah, mungkin lebih anunya lagi, kalau misalnya sampai kesan kayak gitu, bisa juga itu salah satu dari tanda psikomatris kayak gitu guys. Nah, jadi hubungannya kesehatan mental apa sih sama COVID? Nah, COVID-19 ini itu kan self-limited disease guys. Jadi dia itu penyakitnya akan sembuh dengan sendirinya. Nah, ini tuh juga salah satunya dengan kita menjaga imun tubuh kita. Nah, gimana sih caranya kita menjaga imun tubuh kita? Yaitu banyak banget guys. Salah satunya itu dengan kita berpikiran positif. Kemudian kita juga bisa ngelakuin sesuatu hal yang positif yang gak bikin kita tertekan, gak bikin kita cemas kayak gitu. Nah, karena dengan kita cemas, dengan kita kayak merasa insecure, terus habis itu kita takut yang berlebihan, terus panik, itu tuh bisa menjadi salah satu penyebab imun tubuh menurun loh guys. Nah kayak gitu, jadi jangan sampai ya. Jadi jaga kesehatan kalian, gak hanya fisik tapi juga psikis, karena dua-duanya itu penting banget guys buat sekarang. Gak hanya buat sekarang tapi buat kapanpun juga penting kayak gitu. Nah oke guys, langsung aja kita ke share call. Gestar kita adalah Berliana dari FKM UNER Peminatan PKIP. Yeay! Hari ini topik kita adalah How COVID-19 Change Your Life. Oke, jadi apa sih Ber yang kamu rasain selama pandemi ini? Perasaan aku selama pandemi ini yang pasti sedih sih, Rim. Soalnya kan gimana ya, di akhir-akhir ini tuh banyak banget yang sakit, banyak banget yang kehilangan nyawa, banyak banget yang kehilangan pekerjaan, terus kita juga nggak bisa menjalankan aktivitas dengan baik, dengan normal, terus nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa ketemu kamu juga. Jadi sedih banget sih, Rim, jujur. Iya sih Ber, aku juga ngerasa gitu, banyak banget gitu loh yang dikangenin. Oke Ber, kamu ngerasa nggak sih pandemi ini tuh ngubah gaya hidup kamu? Kalau dibilang ngubah gaya hidup sih, aku ngerasanya iya sih, Rim. Kayak contoh kecilnya, kalau zaman dulu jujur aja, kalau cuci tangan itu aku ngasal aja gitu loh. Tapi kalau sekarang itu lebih diperhatiin, kayak ketentuan yang cuci tangannya WHO itu gitu.
Iya sih Bar, aku juga kayak gitu. Kayak ngerasa sekarang tuh ternyata hal sederhana, contohnya cuci tangan, tuh harus dilakuin dengan bener. Kan sekarang ngerasa bosen tuh, terus ngerasa kegiatan gitu-gitu aja. Menurutmu itu bisa ganggu psikis gak sih? Kalau menurutku ya, bosen terus jadi gangguan psikis sih belum tentu sih. Tergantung orangnya sendiri gitu kan. Misalkan kalau dia bosen terus dia punya alternatif buat ngatasin bosennya dia, misalkan ngelakuin kegiatan-kegiatan yang bermanfaat kayak masak mungkin, terus olahraga dan lain-lain, ya jatuhnya nggak ke gangguan psikis dan nggak ke gangguan kesehatan mental sih. Tapi kalau emang orangnya sendiri yang nggak ada alternatif buat nyelesain masalah bosennya itu, terus berujung ke apa ya istilahnya stres dan sebagainya, itu mungkin aja bisa ke gangguan kesehatan mental. Oh, I see Bar. Jadi kayak tergantung gimana kita nge-treat diri kita sendiri ya. Oke, gangguan apa sih Bar biasanya yang dialami? Kalau menurutku gangguan yang mungkin terjadi sih kayak depresi, terus kecemasan, stres, kayak gitu-gitu sih Rim. Tapi nggak selalu sih gangguan ini terjadi di orang-orang yang mengalami pandemi. Tergantung, balik lagi sih, tergantung ke orangnya masing-masing. Tergantung gimana mereka caranya ngatasin apa ya, atau ngehadapin pandemi yang lagi terjadi ini, kayak gitu. Iya sih Bar, setuju. Tergantung orangnya sih ya, kan tiap orang beda-beda. Terus Bar, menurut kamu apa sih peran mahasiswa Kesmas saat sekarang ini? Kalau menurutku sih, mahasiswa Kesmas ini bisa jadi sumber informasi bagi masyarakat gitu kan. Mungkin anggap aja kita lebih paham dan lebih tahu tentang gimana cara apa ya istilahnya ngadepin pandemi yang lagi terjadi ini gitu. Jangan sampai kita yang juga akhirnya nyebar kayak misalkan berita-berita yang hoax gitu ke masyarakat. Tolong kita jadi kayak sumber informasi yang bisa dipercaya gitu loh sama masyarakat. Dan mungkin teman-teman juga bisa ngelakuin kayak jadi relawan-relawan itu, relawan COVID dan sebagainya. Terus juga jangan lupa jadi contoh gitu loh buat masyarakat. Kalau misalkan ada anjuran tetap di rumah, ya tetap di rumah, kayak gitu. Kalau menurutku sih Rim. Banyak banget ya yang bisa kita lakuin. Oke Bar, jadi ada saran gak nih buat ngehadapin pandemi ini? Kalau dari aku sarannya sih tetap ikutin yang dianjurkan oleh pemerintah, terus tetap jaga kesehatan, jangan sampai stres ngadepin pandemi ini, dan tetap sehat ya buat teman-teman. Buat kamu juga Rim. Mantul banget sarannya. Kamu juga sehat terus ya Bar. Nah tuh guys, ikutin anjuran pemerintah ya. Oke Bar, gak kerasa kita udah ngobrol banyak. Makasih banget udah mau sharing dan semoga bermanfaat. Bye Bar. Iya, aku juga makasih udah diajak ngobrol-ngobrol. Dah, Song. Rim. Oke guys, jadi apa sih peran mahasiswa FKM di era pandemi ini? Nah, sebenarnya banyak banget guys. Kita tuh salah satunya bisa jadi promotor kesehatan. Promotor kesehatan itu nggak hanya kita buat orang lain, tapi terutama kita juga harus mengedukasi diri kita sendiri. Ketika kita tahu, maka kita bisa nyebarin tuh ngasih edukasi ke orang lain. Nah, kemudian kita bisa ngasih edukasi ke keluarga guys, karena di masa pandemi ini keluarga adalah yang paling dekat dengan kita, yang selalu ada buat kita. Jadi bukan doi guys, ingat bukan doi tapi keluarga. Oke guys, jadi dari keluarga kita bisa ngasih nih edukasi santai, jadi jangan formal-formal guys. Jadi kayak misalnya ngobrol-ngobrol santai gitu, terus mungkin sambil lihat TV kan bisa kita kasih selingan sambil goyonan kayak gitu. Jadi itu lebih bisa diterima sama keluarga kita kayak gitu. Nah, banyak banget materi edukasi yang bisa kita kasih ke keluarga kita, yaitu kita nggak hanya ngasih edukasi guys, tapi kita juga harus nerapin juga, kasih contoh dari kita sendiri, nanti pasti orang lain juga akan mencontoh kita kayak gitu guys. Nah, nggak hanya jadi promotor kesehatan, kita juga bisa ikut relawan nih, offline maupun online. Nah, kalau offline kalian bisa terjun langsung, kalau online kalian bisa melalui daring guys kayak gitu. Aku ikut di salah satu relawan online, yaitu jadi tupoksinya kita di sini yaitu kita sharing edukasi di berbagai platform media sosial kayak gitu. Jadi nggak hanya sharing edukasi aja atau nyebar kayak bros atau nyebar tentang itu aja. Jadi guys, kita di relawan online ini nggak hanya sekedar kita bagi di sosial media aja, tapi kita juga jadi promotor kesehatan bagi orang-orang awam. Caranya yaitu jadi di salah satu relawan itu kita
orang awam bisa mengechat kita, yaitu dari keseluruhan nomor relawan itu bisa ngechat ke relawan, mungkin sekedar tanya tentang COVID itu apa sih, pencegahannya itu apa sih, atau mungkin sekedar sharing kayak gitu, barangkali bosen, itu boleh banget guys. Jadi kita pesannya lebih nyampe, gak hanya lewat kita sharing di media aja, tapi kita bener-bener bisa ngasih edukasi ke masyarakat walaupun lewat mobile phone kayak gitu. Nah, kemudian di akhir weekend itu biasanya ada sesi monitoring guys. Nah, si monitoring ini bagusnya adalah ketika kita masih bingung nih apa sih sebenarnya peran kita, dan misal ada orang lain kayak orang awam tanya tapi kita masih bingung jawabannya, lah kita bisa nanyain di situ guys. Lah di situ nanti progres kita itu akan ditinjau ulang kayak gitu guys. Nah, itu tadi pengalaman aku tentang relawan online ya. Mungkin kalau relawan offline kalian bisa mungkin kerjasama dengan Karang Taruna dan juga para petinggi jawaban seperti RT. Jadi bentuk tim Satgas COVID di tingkat RT kayak gitu guys. Kita bisa bantu, mungkin kita bisa ngedukasi dari segi Karang Taruna dan RT, kemudian RT dulu, terus kemudian kita bisa sama-sama kerjasama Karang Taruna sebagai kader kayak gitu. Lah kita bisa jadi sebagai penyuluhnya kayak gitu. Nah, kita sama-sama bareng-bareng buat ngedukasi ke masyarakat kayak gitu tentang apa sih COVID, apa sih bahayanya, dan apa aja sih yang sebenarnya harus kita lakuin kayak gitu. Nah, oke. Buat sharing informasi kita sebagai promotor kesehatan, kita juga harus milih informasi yang tepat ya guys. Jangan pilih informasi yang emang itu belum tentu benarnya atau hoax, karena kasihan banget dampaknya itu bisa ke masyarakat. Masyarakat mungkin lebih banyak kepikiran, aduh ini jadi gini nih, ini gimana nih, banyak kok beritanya gini sih, jadi kan itu bisa jadi beban gitu dan pikiran buat masyarakat awam yang mungkin masih kurang paham kayak gitu guys. Nah, promotor kesehatan ini juga tugasnya itu adalah kita menyelaraskan nih, dan juga menyelaraskan pemikiran kita dengan masyarakat kayak gitu. Ininya menyatukan pikiran lah ya guys. Kayak juga kita meluruskan anggapan dari masyarakat awam sekiranya mungkin kalau ada yang kurang benar kayak gitu, dan kita juga berbenah diri guys, kayak apa sih kita sebagai promotor kesehatan itu kurangnya apa sih kayak gitu. Jadi itu guys, peran mahasiswa FKM banyak banget yang bisa kita lakuin. Oke guys, jadi banyak banget peran dari mahasiswa FKM kayak gitu. Jadi gak hanya mahasiswa FKM aja, tapi kita juga menuntut peran dari mahasiswa lain dari segala bidang ilmu. Yuk kita sama-sama saling bantu-membantu, bahu-membahu buat ngatasin pandemi ini guys. Jadi promotor kesehatan ini gak harus kalian anak kesehatan kayak gitu, tapi asalkan kalian mau, kalian punya niat, itu kalian bisa jadi promotor kayak gitu guys. Jadi kalian mau meluangkan waktunya, terus mau sharing-sharing ke teman-teman nih, kalian bisa jadi promotor kayak gitu. Dimulai dari keluarga sendiri. Oke guys, terima kasih, sekian dari aku. Mohon maaf kalau ada salah kata, mohon maaf kalau mungkin ini panjang dan kalian pasti boring banget. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waiting. Nih guys, ada tips buat kalian biar gak bosen. Oke guys, kalian bisa baca apapun yang buat mood kalian lebih baik lagi ya guys, kayak gitu. Tapi jangan lupa bacaannya disaring dulu ya guys, kayak gitu. Oke, selanjutnya kalian juga bisa dengerin musik sambil bikin playlist kesukaan kalian sesuai dengan perasaan kalian saat ini aja. Itu bisa bikin self healing loh. Nah, selanjutnya kalian juga bisa nulis cerita keseharian kalian selama pandemi ini. Kalian bisa berbagi nih, apa aja sih yang kalian rasain selama pandemi ini, kayak gitu. Nah, nantinya cerita ini bisa kan diikutin lomba. Nah, jadi walaupun di rumah kita tetap bisa produktif guys. Jadi dijamin deh gak bakalan bosan lagi. Yang paling penting adalah kalian bisa nih coba hobi baru, banyak banget hobi baru yang mungkin bisa jadi itu passion baru kalian loh guys. Nah, jangan lupa tetap nugas ya guys, karena itu tanggung jawab kita. Tapi manage waktunya dengan benar ya, jangan sampai diforsir, jangan sampai capek, semangat. Nah, juga kalian bisa ngelis apa-apa yang mau kalian lakuin. Kalian bisa pakai APK di Play Store, banyak banget guys APK yang bermanfaat. Semoga bermanfaat buat kalian. Nah, kalian juga bisa nih nonton film, ikut kegiatan seperti kajian, webinar, kayak gitu guys. Oke, buat kalian yang kangen sama keluarga yang jauh, temen, doi, jangan lupa ditelepon ya guys. Jadi walaupun di rumah kita masih bisa tetap berhubungan kayak gitu. Nah, jangan lupa juga olahraga ya guys, karena itu bisa bikin tubuh kita sehat. Oke guys, yang terakhir quality time buat diri kalian sendiri. Terserah kalian mau lakuin apa, bisa juga kayak aku nih, rebahan for life.
Oke guys, yang terakhir buat pesan buat kalian, enjoy your life during this quarantine and I hope you always be happy. Don't forget to love yourself with doing something that make you better. Kita pasti bisa, stay safe, tetap tenang, don't be panic, stay healthy, semangat.